Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yulian dengan nomor NIM 1201032409. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang konsep manajemen pendidikan berbasis Al-Quran. Yang pertama, kita harus tahu apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang artinya tata laksanaan, pengelolaan, tata pimpinan, mengatur dan mengurus. Jadi, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, konsep manajemen pendidikan berbasis Al-Quran. Menurut pandangan Al-Quran, konsep manajemen pendidikan memiliki beberapa unsur. Yang pertama, fleksibel, efektif dan efisien, terbuka. Selanjutnya, kooperatif dan partisipatif. Yang dimaksud dengan fleksibel adalah untuk menghidupkan kreativitas, maka pendidikan dapat dikembangkan dengan cara mengevaluasi yang tidak semata-mata berorientasi pada proses agar dapat dipahami pada produk dan hasil yang akan dicapai. Fleksibilitas dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Had ayat 78. Selanjutnya, efektif dan efisien. Di dalam sebuah pekerjaan memiliki dua hal sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang efektif. Pekerjaan yang efektif adalah pekerjaan yang memberikan hasil. Sedangkan pekerjaan yang efisien merupakan pekerjaan yang mengeluarkan biaya yang berupa uang, waktu, material, sarana, dan media. Efektif dan efisien selalu bersama di dalam manajemen, karena manajemen yang efektif saja mungkin sangat terjadi pemborosan, sedangkan efisien saja akan berakibat tidak akan tercapai tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Kedua hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 103-104. Selanjutnya, terbuka. Terbuka bukan hanya saja memberikan informasi yang benar, tetapi juga berupa memberi dan menerima saran atau pendapat orang lain. Al-Quran telah menjelaskan landasan kepada seluruh umat muslim agar berlaku jujur dan adil. Keterbukaan tidak dapat dilakukan apabila unsur keduanya tidak terpadu dan menyatu. Keterbukaan yang terdapat perintah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, kooperatif dan partisipatif. Kooperatif dan partisipatif disebabkan di dalam kehidupan kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi atau keterbatasan. Yang pertama, limitasi fisik atau alam, seperti untuk memenuhi kebutuhan kita, maka ia harus menanam yang sering dilakukan orang lain dan bersama orang lain. Selanjutnya, limitasi psikologi atau ilmu jiwa, seperti manusia itu saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, limitasi sosiologi, maksudnya manusia tersebut hidup saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, limitasi biologi, maksudnya manusia tersebut sangat lemah. Manusia bisa kuat dan bisa mempertahankan dirinya. Ia saling bekerja sama dan saling memberi dan menerima, dan juga menjalin ikatan satu sama lain. Al-Quran telah menjelaskan tentang kooperatif dan partisipatif dalam surah Al-Maidah ayat 2. Berikutnya, di dalam konsep manajemen pendidikan berbasis Al-Quran juga memiliki komponen-komponen manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dan planning adalah semua proses yang menentukan secara matang sesuai hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang. Selanjutnya,
pengorganisasian atau organizing merupakan sekumpulan orang-orang yang memerlukan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, penggerakan atau actuating adalah proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, evaluasi atau controlling merupakan usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback dari kegiatan yang telah dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.